Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Afifah. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang sifat dan watak majikan yang ada di Taiwan, guys. Karena setiap orang itu mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Aku sama kalian semua itu juga sifatnya berbeda dan watak yang berbeda. Apalagi kalau majikan atau orang Cina, majikan yang ada di Taiwan itu mempunyai watak dan sifat yang berbeda dengan majikan yang lain, guys. Oke, di sini aku mau sharing ke kalian ya tentang watak dan sifat seorang majikan yang berbeda yang ada di Taiwan. Oke, jadi untuk kalian pasti penasaran kan dengan watak-watak majikan itu, kenapa setiap majikan itu berbeda? Iya, karena dia itu mempunyai prinsip dan sifat watak yang berbeda, guys. Jadi tidak boleh majikan satu disamakan ke yang lain, itu udah pasti beda. Oke guys, beda pekerjaan, beda prinsip, beda watak, beda sifat, pokoknya semuanya beda. Beda kebiasaan itu juga beda, kerjaannya juga itu beda. Tidak semua orang itu sama. Oke, jadi apa saja watak sifat majikan yang ada di Taiwan? Penasaran? Stay tune terus ya, tetap di my channel Rula Jin Official. Oke guys, sebelum aku memulai video ini, seperti biasa aku ingin memperingatkan kalian semua supaya selalu jaga kebersihan dan kesehatan, terutama kalau bepergian keluar harus memakai masker dan membawa hand sanitizer supaya kita semua terhindar dari virus COVID atau virus-virus yang lain. Alhamdulillah COVID sekarang udah agak membaik ya di Taiwan, di Indo juga. Semoga selamanya membaik, tidak ada lagi yang namanya COVID-19 atau penyakit-penyakit yang mematikan lainnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mari kita bersama berdoa. Oke, jadi mulai saja ya. Apa saja watak dan sifat majikan yang ada di Taiwan? Yang pertama yaitu baik hati, suka menolong, dan pengertian, tidak pelit. Oke guys. Nah, banyak kan kalau yang punya majikan kriteria seperti ini, maksudnya wataknya seperti ini, itu pasti bersyukur banget. Karena selain juga baik hati, dia juga pengertian dan pekerjaan kita, posisi kita sebagai rumah tangga ya, atau sebagai pekerja migran ya, itu kita itu mesti kalau yang mempunyai watak, mempunyai majikan yang watak seperti itu kita harus bersyukur banget ya. Dia juga baik hati, dia juga pasti membantu meringankan pekerjaan kita ya, contohnya membantu jemur baju, memasak bareng atau ngapain. Itu harusnya kalian itu berterima kasih, maksudnya bersyukur ya. Banyak juga di luar sana ada majikan yang rewel, yang ini itu, nanti aku akan bahas. Oke guys. Nah, kalau misalnya mempunyai majikan yang baik hati, suka menolong dan pengertian ya, kalian harus berhati-hati dalam bekerja, karena kadang ada orang yang mentang-mentang majikannya baik, bagus, terus dia itu seenaknya kerja, itu membuat majikannya jadi berubah drastis gitu. Makanya untuk kita semua atau pekerja migran ya yang ada di Taiwan atau dimanapun, itu harus pintar mengambil hati majikan gitu guys, supaya mereka itu selalu baik sama kita dan selalu pengertian sama kita gitu guys. Oke, yang selanjutnya yaitu pelit, terus rewel dan cerewet. Itu majikan yang benar-benar super nyebelin ya, tapi mau gimana lagi, itu udah menjadi majikan kalian. Tapi kalau kayak gitu biasanya
kalian itu harus pintar mengambil hati majikan supaya mereka itu sayang sama kita, pengertian sama pekerjaan kita, atau pengertian sama posisi kita gitu guys. Jadi kalau misalnya mereka itu rewel atau bawel atau cerewet itu tinggal didengerin ya. Cuma kalau misalnya dia itu nyuruh tinggal dijalanin saja. Lalu terus kalau misalnya lagi ngomel-ngomel yang gak jelas itu tinggal masuk ke kuping kanan, keluar dari kuping kiri, udah biarin aja. Pokoknya gajian lancar gitu aja guys. Oke, jadi kalau yang mempunyai majikan yang rewel super nyebelin itu harap bersabar dan pokoknya bersabar ya, harap bersabar dan besar hati, pokoknya harus benar-benar tabah gitu guys. Oke, nanti ada saatnya atau pasti dibalik kecerewetan majikan pasti itu ada hikmahnya sendiri. Oke guys. Terus guys, biasanya kalau majikan yang baik atau yang pengertian itu biasanya itu kebutuhan kita ya, kayak skincare atau sikat gigi atau peralatan mandi atau apapun itu dipenuhi sama dia. Tapi kalau misalnya yang rewel itu pasti apapun beli sendiri gitu. Tapi kebanyakan majikan yang ada di tahun itu kebanyakan itu pelit ya guys ya. Itu sama, majikan aku juga sama kayak gitu, pelit banget kalau masalah gaji. Aduh, pokoknya harus bersabar banget, namanya juga sebagai pekerja harus bersabar. Ada tahap-tahapnya untuk menjadi sukses gitu guys. Terus ya, kalau misalnya yang mempunyai majikan yang rewel, yang cerewet, yang apapun, yang pokoknya yang super nyebelin, pasti sengitnya itu waktu kerjaan kita atau lap-lap itu pasti dicolek. Bener gak guys? Aku pernah ngalamin seperti itu. Rasanya itu kayak di dada itu kayak gimana gitu, kelihatannya kayak nggak percaya banget kalau kita bersihnya itu bersih. Ya namanya juga membayar ya, pasti jangan seenaknya ngomong atau seenaknya mencolek-colek gitu. Tapi kalau misalnya aku kasih saran ya, kalau misalnya yang mempunyai majikan yang colek-colek, yang maksudnya yang mencolek itu masih kotor atau enggak, kalian itu kalau sebelum sudah beres itu kalian colek dulu, daripada nanti kalian itu kena komplain atau kena marah gitu guys. Oke, ada juga majikan yang pembantunya itu tidak boleh masak sama sekali. Itu contohnya aku tidak boleh memasak sama sekali, aku tidak boleh menyentuh yang namanya kompor. Aku nggak tahu itu dia itu takut aku masak masakan aneh yang ada di Indo, atau takut lengannya habis, atau takut kompornya apa, tapi aku nggak tahu. Mungkin takutnya dia takutnya, katanya dia takutnya itu takut kompornya itu meledak jedor, dikira aku tuh gak bisa masak guys. Tapi jujur guys, selama aku di sini ya aku nggak pernah masak. Paling kalau aku masak itu kalau puasa guys, kalau lagi sahur itu juga cuma masak mie atau manasin apa atau bikin nasi goreng sedikit ya, itu tanpa majikan itu tahu, karena aku udah dikasih tahu cara menghidupkan kompor di sini sama anak-anaknya gitu. Tapi kalau sama majikan aku nggak boleh, mereka itu pasti menyuruh aku untuk beli daripada masak gitu guys. Ada juga majikan yang tidak mau makanan dari luar itu harus masak, pembantunya harus masak, itu ada juga. Makanya yang jadi orang itu semuanya itu tidak sama guys. Ada juga yang suka makan makanan luar, ada juga yang tidak suka makanan luar, ada juga yang cerewet, baik hati. Pokoknya banyak banget macam-macam majikan yang ada di Taiwan. Jadi untuk kalian yang mau terbang ke Taiwan atau yang lagi daftar ke Taiwan, kalian itu wajib tahu sifat dan watak majikan kalian gitu guys. Oke, ini masih di tahap majikan baik ya guys. Kalau misalnya majikan yang baik pengertian itu menambahkan gaji atau memberi uang untuk pergi libur. Tapi jujur ya, kalau aku tuh nggak ada libur sama sekali, aku juga tambahan gaji cuma berapa ratus NT. Tapi ya aku syukuri aja. Semoga ya ada hikmahnya ya, semoga barokah gitu guys.
Ada juga nih majikan yang tidak mau membeli makanan, maksudnya tidak mau membeli jajan atau snack atau apapun itu untuk membantunya. Itu ada juga yang pembantunya itu semuanya itu serba beli sendiri, kayak kipas angin, kayak jajan, kipas angin atau apapun itu. Ada juga ya, aku punya cerita dari temen aku, katanya ada juga majikan yang sangat pelit atau pasiennya itu yang sangat pelit, itu tidak boleh memakai kipas angin, tidak boleh makan, makanya dia itu beli peralatan dan makanan itu dari uang gaji mereka. Sebenarnya itu nggak boleh guys, kalau misalnya makan makanan itu wajib ya, wajib majikan yang pasti, karena itu udah menjadi kewajiban majikan terhadap pekerja migran Indonesia atau pekerja migran negara lain ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen memakan snack yang kalian mau atau pengen membeli sendiri itu boleh. Tapi kalau misalnya makan makanan itu di video sebelumnya udah aku kasih tahu, maksudnya udah aku share ke kalian ya. Pokoknya kalian harus hati-hati ya guys, oke? Oke, jadi cukup sampai di sini. Seperti itu watak-watak dan sifat majikan yang ada di Taiwan yang berbeda, yang wajib kalian tahu, oke? Masih banyak lagi sih, tapi ini durasinya nggak cukup, jangan terlalu panjang videonya. Ya oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku ya, Rulacin Official, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.